Terima kasih dan selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia sekaligus narasumber kegiatan kuliah umum Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim MBA MAIP. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suhartomo SEMSI. Regional CEO BSI Semarang, Bapak Imam Sunarto. Deputi Funding Region BSI Semarang, Bapak Dede Irawan Hamzah. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Bapak Firmansyah MSI PhD. Seluruh jajaran pimpinan Bank Syariah Indonesia, para ketua departemen, ketua program studi, dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, dosen dan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, hadirin dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada ungkapan selain puji dan syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya jualah kita dapat berjumpa dalam acara kuliah umum pada hari ini, Rabu, di hari ke-31 di bulan Agustus 2022. Acara luar biasa ini terselenggara berkat kerjasama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Bank Syariah Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, untuk menambah semangat dan jiwa nasionalisme kita kepada tanah air tercinta ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, sebelum memulai acara ini, marilah kita awali dengan menundukkan kepala dalam suasana hening sejenak untuk memanjatkan doa dan pengharapan agar acara ini dapat berjalan sukses dan lancar serta membawa berkah bagi kita semua sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami muliakan, acara yang pertama adalah sambutan sekaligus pembukaan
yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro kepada Profesor Dr. Suharnomo SE MSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, beribu kenikmatan, nikmat iman, sehat, walafiat, salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang luring maupun yang daring, alhamdulillah siang ini kita bisa bersua dengan Pak Ustadz Adi Warman Karim di acara yang sangat spesial. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan dapat banyak insight dari beliau. Kita mengenal Ustadz Adi Warman Karim ini sudah sangat lama, teman-teman. Tahun 2000-an ya Ustadz ya, waktu di kampus bawah di Peleburan. Kita dulu ada kokurikuler ekonomi Islam ya. Bahkan untuk sebuah mata kuliah pilihan aja belum dapat nih Pak Imam, Pak Dede. Waktu itu suasananya mungkin belum memungkinkan untuk orang bicara masalah syariah. Saya masih ingat betul tahun 90 waktu saya masuk di Undip, kemudian 93 saya sering diajak Pak WR4, waktu itu Pak Rafiq Anwar di banyak forum, di IJMI, di Bogor, kemudian di Brawijaya dan lain sebagainya. Memang suasananya masih kurang baik, Islamofobia sangat luar biasa. Teman-teman mungkin tidak tahu ya bahwa sebelum tahun 90 kalau kita mau wisuda, teman-teman yang berjilbab mohon maaf itu harus dibuka dulu. Kemudian foto harus dilihatin kupingnya dan selalu bikin ribut. Sebelum tahun 90 kita juga nggak bisa pakai jilbab di kampus ya. Di SMA nggak boleh juga. Jadi masuk jilbab dilepas nanti balik lagi. Alhamdulillah sekarang tidak kita temui lagi yang seperti itu. Jadi orang ada choice lah. Kalau mau ajaran agamanya apa, pakai jilbab nggak pakai. Negara ini bagus sekali, negara ini perkembangan sangat baik, negara ini merdeka banget. Sesuai lah dengan yang keyakinan yang diyakini. Tapi 90 belum. Orang bawa sajadah fundamentalis. Orang bawa cincin-cincin habis wudhu begini masalah. Berasa banget ya teman-teman. Itu tahun 90. Itu tadi yang termasuk kalau kita sudah mulai mau wisuda, mesti ribut di kampus. Karena sebagian menolak untuk kelihatan kupingnya. Itu adalah flashback teman-teman ya. Tahun 2000 alhamdulillah ada KASE, ini saya rasa sebagian aktivis KASE ya, KASE dan FOSE. Ustadz Adi Warman Karim adalah salah satu yang ngisi di acara-acara kokurikuler ekonomi Islam. Ya saya rasa itu juga bukan mata kuliah pilihan ya. Itu betul-betul di luar dan semangat sekali waktu itu. Masih di kampus bawah di Peleburan. Aktivisnya saya rasa ada sebagian ya, ada Mbak Soy, ada Pak Darwanto yang sekarang jadi Kaprodi Ekonomi Islam, ada Mas Ratno yang jadi Kaprodi di Unsud, ada Unggul Purwohedi yang jadi dosen di UNJ, ada Mas Afan yang sekarang di BSI dan lain sebagainya. Saya rasa saya masih banyak mengenalinya karena saya waktu itu dosen muda juga. Kalau Pak Fuad senior saya, dosen saya. Jadi itu perkembangan teman-teman ya, perkembangan yang sangat baik dan alhamdulillah Ustadz kita memiliki prodi ekonomi Islam, sudah meluluskan 3 periode ini ya Ustadz Arwin ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin prodi ekonomi Islam sudah accredited internationally. Nah, tepuk tangan ya untuk kita. Saya rasa tidak banyak akreditasi prodi ekonomi Islam yang sudah terakreditasi internasional. Salah satunya adalah dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Meskipun baru, langsung kita coba ikutkan
FIBA dari Jerman. Sedangkan yang lain yang lebih tua-tua saya rasa sudah ada IBES dari Tokyo dan FIBA dari Jerman. Bagian dari continuous learning, bagian dari continuous improvement, Kaizen, bahwa kita harus selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, 90 saya rasa pengakuan pemerintah pada apa yang disebut dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah dan lain sebagainya sudah makin membaik, dan itu terbukti di kamus umum juga tadi saya sampaikan ada prodi ekonomi Islam. Saya rasa itu bukan soal prodinya tapi soal pengakuan negara ini bahwa ada ekonomi konven oke, ada ekonomi Islam alternatif oke juga. Dan ini bagian yang sangat baik dan harus kita apresiasi. Oleh karena itu selanjutnya adalah kalau dulu bahkan untuk kokurikuler ekonomi Islam saja itu tidak mungkin masuk di kurikulum, nah sekarang sudah ada di dalam kita nih. Sudah ada di dalam, oleh karena itu PR-nya saya rasa masih banyak. Room for improvement-nya sangat luar biasa lebar. Oleh karena itu siang ini di tengah kesibukan Pak Ustadz Adi Warman Karim, saya rasa kami sangat terima kasih Pak Ustadz atas rawuhnya akan memberikan insight pada kita semua, perspektif tentang ekonomi syariah, peranannya bagi bangsa ini dan lain sebagainya. Makro Islam lah kira-kira demikian untuk mendampingi, menjadi alternatif atau bahkan mungkin someday menjadi mainstream atau arus utama bagi bangsa ini. Meskipun secara statistik populasi dan lain sebagainya Islam paling besar, tapi saya rasa untuk sumbangsih misalnya bank syariah dibandingkan konven, saya rasa kita masih banyak room for improvement. 3 hari yang lalu ada kementerian dari perekonomian, kemudian ada direktur pegadaian syariah di tempat ini, di tempat yang sama, saya rasa juga memberikan insight juga bahwa ini loh ada yang menarik, karena sebagian besar dari alumni Undip barangkali memang belum banyak meliriknya ya, belum banyak meliriknya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ekonomi Islam, adanya banyak tokoh-tokoh hadir memberikan insight, menarik sekali. Menarik sekali dari sisi karir barangkali atau setidaknya dari value yang tetap harus dikembangbiakkan. Kita juga terima kasih pada BSI ini Pak Imam karena kita memiliki laboratorium ekonomi syariah Ustaz, dari Bank Syariah, dari dulu Bank Mandiri Syariah, sekarang tentu saja BSI, mudah-mudahan bisa dikembangkan lebih lanjut, nanti bersebelahan dengan Pegadaian Syariah yang membuat laboratorium yang sama untuk non-perbankan. Kita berharap dengan adanya itu akan melengkapi banyak fasilitas yang ada di fakultas ini. Ustadz, kami memiliki Bloomberg Financial Laboratory, the one and only laboratorium yang ya sangat prestisius karena hanya satu-satunya yang ada di Indonesia. Mahal sekali, satu terminal 400 juta dan kita memiliki 12. Kita memiliki kurikulum TOT yang selama ini harus dari New York atau dari Singapura, saya rasa Undip sudah bisa menyediakannya. Selama ini kita berharap teman-teman 100% mahasiswa bisa mengikutinya, bisa certified untuk membaca big data dari Bloomberg Financial Laboratory. Mudah-mudahan ini juga memberikan nilai tambah. Selain nilai tambah karena kita ada laboratorium perbankan syariah dari BSI, dari Pegadaian Syariah dan lain sebagainya. Bisa komplit, jadi insight-nya itu pas dari hal-hal yang berbau current ilmu kontemporer yang ada di konvensional dan juga insight-insight dari ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita akan memberikan banyak bekal kepada mahasiswa hal yang demikian, sehingga sekali lagi mudah-mudahan juga tetap membawa Undip masih menjadi yang terbaik untuk employability rate untuk yang paling cepat masuk di dunia kerja tahun 2022 versi World University Ranking HIS World. Bapak Ibu yang kami hormati, kami terima kasih Pak WD1 dan teman-teman, ada Mas Marwini, Mas Soi, ada Pak Idris, ada senior saya Pak Fuad dan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman nanti antusias untuk mendengarkan dari Pak Ustadz. Dari dulu, dari sekarang saya rasa istiqomah sekali. Dari dulu beliau ngisi di Undip, nggak mau diganti transport. Bayangin aja tahun itu ya sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu memberikan ibrah bagi kita semua, memberikan pembelajaran bagi kita semua.
bahwa yang namanya ekonomi Islam, ekonomi syariah itu bukanlah sprint, itu adalah maraton, jangka panjang banget, dan orang akan ditanya tentang partisipasi dan kontribusinya, satu batu bata untuk sebuah peradaban Islam, untuk Indonesia, untuk bangsa ini, untuk rahmatan lil alamin. Demikian dari saya, kami terima kasih sekali lagi Ustadz Adi Warman Karim, Bapak-bapak, Pak Dede, Pak Imam, dan teman-teman semua, dan teman-teman mahasiswa tercinta. Mudah-mudahan hari ini kita tercerahkan dengan hadirnya Ustadz Adi Warman Karim, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum bersama Ustadz Adi Warman Karim. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro kepada narasumber. Berkenan Profesor Dr. Suharnomo SE MSI dan Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim MBA MAIP menempatkan diri di depan untuk prosesi ini, dan berkenan kepada Regional CEO BSI Semarang Bapak Imam Sunarto, Deputi Funding Region BSI Semarang Bapak Dede Irawan Hamzah, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FEB Undip Bapak Firmansyah MSI PhD berkenan menyaksikan prosesi ini. Dilanjutkan dengan foto bersama. Berkenan kepada Bapak tamu kehormatan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami muliakan, tibalah kita pada inti acara, yaitu paparan materi kuliah umum dengan Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia sebagai narasumber dan dipandu oleh Ibu Soimatul Fitria SEMM. Beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang akan menjadi moderator pada acara kuliah umum siang hari ini. Kepada Ibu Soimatul Fitria SEMM, mohon berkenan untuk memandu sesi ini. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu kembali nih teman-teman adik-adik muda, maba. Kebetulan ini maba semua ini Pak Ustadz. Selamat datang kembali Pak Ustadz Adi Warman Karim. Luar biasa, saya dulu waktu mahasiswa sering banget ikut kajiannya melalui Kasai. Ini Pak Adi Warman Karim nih. Insinyur tapi kok ahlinya di ekonomi Islam ya. Nah, nanti teman-teman gimana nih? Masa teman-teman yang di sini anak ekonomi? Ada yang di sini anak ekonomi? Coba, ekonomi? Ekonomi, oke, ini semua dari ekonomi berarti ya? Oke, baik. Nah, teman-teman, hadir kali ini, kalau kemarin kita kedatangan tamu dari Pegadaian Syariah, hadir kali ini dari Bank Syariah Indonesia. Kenapa sih dari kemarin syariah melulu seperti itu? Apa sih uniknya, lalu potensi ke depan seperti apa, kita nanti akan melihat paparan langsung dari, saya panggil Bang ya Pak. Ya, Bang Adi ini Pak Harnomo biasanya dulu sukanya dipanggil Bang Adi ya. Nah, kita panggil bersama Bang Adi Warman Karim.
Ini hunya bukan hu gitu ya, tapi ucapan luar biasa ini Bang Adi. Silakan Bang Adi duduk. Oke, sebelum kita masuk, Bang Adi kita bacakan, mungkin boleh ditampilkan kurikulum vitae-nya Bang Adi Warman Karim. Oke teman-teman, luar biasa ya, beliau memang ternyata ahli ekonomi, baik dari Indonesia, Belgia, dan juga Amerika ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, beliau dulu sejarahnya pertama kali dulu mengisi di kajian-kajian KASE ya. Pertama kali dulu mengisinya di kajian-kajian KASE ya Bang Adi ya. Iya, dimulainya dari situ. Sekarang jadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Tetapi Bang Adi ini luar biasa, kalau teman-teman buku-bukunya itu selalu kita pakai sebagai referensi dari mata kuliah seperti perbankan syariah dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membicarakan ya, teman-teman, hari ini kita akan diskusi khusus berkaitan dengan bagaimana ekonomi Islam ke depan, tantangan dan hambatannya yang Bang Adi. Apalagi ini 2023, sebentar lagi 2024, politik sudah mulai masuk dan sebagainya. Ditambah lagi keadaan dunia yang juga naik turun, ada perang Rusia dan Ukraina yang juga menambah gejolak ekonomi kita setelah after COVID. Nah, lebih tepatnya bagaimana Bang Adi? Kita punya waktu berapa menit Mbak Oni? Total berapa? Total waktunya kita? Oh, sepuasnya. Oke, sepuasnya. Silakan Bang Adi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis, oke? Siap-siap jawab kuis, angkat tangan. Apabila jawabannya benar akan mendapat hadiah gocap. Oke. Pertanyaan pertama. Fakultas Ekonomi Bisnis mana yang paling keren di Indonesia? Undip. Mantap. Undip men. Pak Dekan, nggak ada yang punya Bloomberg seluruh di Indonesia, nggak ada. Undip top. Keren banget. Kalian beruntung di Undip, tahu gak? Itu Pak, kantor cuman punya 1, Bapak punya 12, gelo. Pertanyaan berikutnya. Negara mana yang paling keren seluruh dunia? Indonesia, sini. Cepet Mas. Indonesia. Mantap. Negara mana? Indonesia. Bank syariah mana yang paling keren seluruh Indonesia? Besi. Keren. Kemarin waktu COVID selama 2 tahun, bener gak? Waktu COVID selama 2 tahun, kita kan gak boleh keluar rumah. Mesti di rumah-rumah doang, mobilitas terhambat, bener gak? Walhasil jumlah orang yang pergi keluar untuk berbelanja menjadi berkurang, bener gak? Karena orang yang berbelanja berkurang, artinya demand. Naik apa turun? Naik apa turun? Naik apa turun? Turun. Demand turun, bener gak? Demand turun. Tapi bukan aja kita nggak boleh keluar untuk belanja, kita juga nggak boleh keluar untuk kerja. Maka ada yang disebut dengan WFH, work from home, bener gak? Banyak juga pegawai-pegawai yang dirumahkan.
Walhasil orang yang kerja di pabrik, orang yang kerja di tempat-tempat kerja berkurang. Sehingga bukan aja demand yang turun, tapi supply juga. Supply juga turun. Jadi udah 2 tahun men selama COVID demand turun, supply turun. Giliran kita COVID-nya hilang, tahu-tahu Rusia perang sama siapa? Ukraina. Lah karena Rusia perang sama Ukraina, itu negara-negara NATO, negara Uni Eropa, Amerika beserta sekutunya memboikot produk-produk Rusia. Benar gak? Padahal Rusia itu adalah pengekspor terbesar gandum, minyak juga, gas juga. Benar gak? Nah karena diboikot berarti supply dari barang-barang Rusia akan naik apa turun? Siap. Kalau supply komoditi turun berarti harga komoditi akan naik apa turun? Turun apa naik? Naik. Oke, yang cewek mana cewek? Oke. Ini karena bangkernya apa? Brankasnya BSI udah pindah ke sini, tenang, semuanya dapat. Brankasnya BSI pindah ke sini, senang, semuanya dapat. Karena harga-harga komoditi naik, benar gak? Maka harga-harga barang bisa naik. Yang dalam ilmu ekonomi disebut ketika harga-harga barang secara umum naik, dalam ilmu ekonomi disebut sebagai inflasi. Ini Pak Dekan buktinya Undip emang paling keren, bener gak? Undip paling keren. Nah, karena harga-harga naik terjadi inflasi, maka bank sentral untuk mengendalikan inflasi tersebut terpaksa menaikkan tingkat apa? Suku bunga. Itu berarti Pak Firman ngajarnya di kelas benar, Pak? Hah? Pak Firman ngajarnya di kelas benar berarti. Nah, anak-anaknya bisa jawab semua, keren Pak. Pinter-pinter semua ini, gelo ini. Ini mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru. Oh, masa sih? Baru masuk Undip Pak, semester 3, 5 itu kan baru masuk Undip COVID. Tapi 2020 ada ya? Itu. Oh, itu 2020 Pak. 2022? 2021? Suaranya guys. Oh. Mantap. Jadi kita semua dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, benar gak? Karena keadaan ekonomi dunia lagi sedemikian rupa, kita juga Indonesia kena imbasnya, benar gak? Tapi kita nggak boleh nyerah, benar gak? Karena Allah udah janji sama kita men. Allah nggak bakal ngasih cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Paham gak? Yang dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa apa? Illa usaha. Kalau sulit hidup jangan khawatir karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka kita harus baca doa Allahumma barik lana fima. Dan setelah makan kita baca Alhamdulillah, ya betul.
Undip top. Paham. Nah, karena hal-hal seperti itulah peran ekonomi syariah menjadi penting, benar gak? Di mana letak pentingnya peran ekonomi syariah? Karena di dalam ekonomi syariah kita percaya nomor satu, bahwa harus ada keseimbangan antara uang dan barang, paham gak? Kalau dalam bahasa fikihnya namanya ma'qud alaih. Kalau bank syariah nih tempatnya Pak Imam nih, ntar kalau ente minta pembiayaan, dia nanya buat apa? Kita nggak mau minjemin duit, kalau di bank syariah nggak mau minjemin duit. Kita maunya ente perlu apa? Sini gue beliin, lu bayar cicilan. Paham nggak? Paham nggak? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah ya. Maka apa doa mau tidur? Baca. Paham ya. Ini men, di dalam ekonomi syariah kita nggak mau bubble ekonomi, nggak mau bubble. Sektor finansial jalan aja terus, bener gak? Padahal sektor realnya nggak ada, kita nggak mau men, kita nggak mau. Kita mau ada balancing antara sektor real dengan sektor keuangan. Ini poin pertama, oke? Selain itu untuk memastikan supaya ada keseimbangan antara sektor real dengan sektor keuangan ini, ekonomi syariah melarang penipuan. Ini men, oke? Nggak boleh nipu ente, nggak boleh, oke? Nggak boleh jual barang rusak ngakunya bagus, nggak boleh. Nggak boleh ngurangin timbangan, nggak boleh, bener gak? Pokoknya nipu nggak boleh. Supaya apa? Supaya keseimbangannya, atau dalam bahasa ekonomi mikro yang canggihnya namanya market clearance terjadi. Market clearance terjadi. Karena kalau market clearance nggak terjadi, maka yang ketemu sebetulnya bukan supply and demand, bener gak? Tambah susah ya? Mulai diem tambah susah berarti ini. Kita turunin dikit, kalau gitu kita turunin dikit. Turunin dikit, oke? Market clearance nggak terjadi, bener gak? Sehingga padahal di dalam ekonomi syariah ini market clearance harus terjadi, bener gak? Oleh karena itu kita udah ingat tadi ya, jangan khawatir men, hidup nggak kemana-mana. Allah udah janjiin nggak bakal ngasih cobaan yang berat yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kalaupun ada kesulitan, senyumin aja itu kesulitan, benar gak? Karena Allah berjanji fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Oke? Bab 2. Oke? Bab 1 tadi ingat ya, jangan pernah nyerah, oke? Mau kayak apa juga keadaan ekonomi, mau Rusia perang sama Ukraina kek, mau Cina perang sama Taiwan kek, mau apa kek, jangan pernah nyerah. Karena ada Allah sama kita. Bab 2. Kita nggak cukup men begitu doang. Ekonomi Islam ini Rasulullah SAW mengatakan, laisa minni. Kalian tidak termasuk bagian dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya. Tenang. Ya, tenang. Karena perutnya lapar. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma Jadi anak-anak sekalian, ini waktunya udah habis, benar ya? Jadi kita nggak bisa kasih banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak ntar ente nggak masuk otak.
Yang perlu ente masuk otak pertama, benar gak? Kita nggak usah khawatir, namanya juga hidup, jalanin aja. Krisis ekonomi tidak berarti krisis rezeki, karena rezeki yang ngatur Allah, benar gak? Tenang aja main, tenang aja. Yang kedua, ekonomi Islam kita menghendaki adanya keseimbangan antara supply and demand. Baik supply and demand di sisi sektor real maupun supply and demand di sisi sektor keuangan. Benar gak? Nah, itu sebabnya di dalam ekonomi Islam itu kita juga dilarang untuk mengambil Prof, siap Prof. Siap Prof. Ya, selamat datang Prof Nasir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, ini karena Prof Nasir udah datang, kita hentikan sampai di sini. Dan kita akan minta Prof Nasir untuk melanjutkan. Nanti Prof Nasir bawa bunker lainnya. Nanti Prof Nasir akan bawa bunker lainnya, Pak. Jadi itu aja anak-anakku sekalian, kita udah bicara tadi tentang keseimbangan. Dengan keseimbangan itulah sebetulnya kalau kita lihat mengapa riba diharamkan. Karena riba itu akan menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor keuangan dengan pertumbuhan sektor real. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam tolong siapin duit lagi. Pak Imam tolong disiapin ya Pak Imam. Brankasnya boleh dipindah ke sini, BSI Pak Imam. Oke. Wah. Brankasnya tenang guys ya, brankas BSI kita pindah ke Undip khusus hari ini. Tenang aja. Prof Nasir. Kita panggil di sini ya. Prof Nasir, kami undang ke depan. Oke, lanjut katanya Bang Adi itu. Oke, baik Bang Adi. Tadi Bang Adi Warman sudah ini ya, mulai menggelitik ya. Kenapa sih ekonomi Islam itu nanti perkembangannya ke depan apakah sangat diperlukan atau sebenarnya justru nanti kita akan tergilas juga oleh ekonomi kapitalis ataupun sosialis? Ini pertanyaannya menarik. Apakah bank syariah itu akan menjadi bank yang biasa-biasa saja atau bahkan bank syariah itu akan menjadi tergilas oleh kapitalis, benar gak? Ini jawabannya. Ada alasan yang sangat kuat bagi pemerintah yang menyebabkan pemerintah menugaskan satu orang profesor akuntansi untuk membantu di bank syariah ini agar bank syariah ini bisa maju dengan hebat. Pertanyaan, siapakah nama profesor akuntansi tersebut yang berasal dari Undip? Maju. 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 Prof Nasir sebelum menjadi menteri di Undip menjabat sebagai dan sekarang beliau di Bank Syariah Indonesia menjabat sebagai komisaris. Itu sebabnya Prof Nasir disuruh bantuin kita BSI, men. Karena ini perjuangan kita bukan sekedar gaya-gayaan, benar gak? Ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita perlu pembuktian. Bagaimana caranya agar ekonomi syariah ini benar-benar bisa maju. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Susah ya. Yang kasih yang gampang. Ada nih. Tuh Pak. Belakangnya Pak Dekan. Ayo maju. Lu dua kali. Nggak boleh 2 kali. Lo bisikin temen lo, abis itu bagi hasil gitu caranya, men. Bagi hasil. Ayo maju. Nah ini udah bagi hasil nih. Ayo. Makanya kita sebelum
sebelum belajar selalu baca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilman. Paham ya. Jadi adik-adik sekalian, saya mau cerita ya. Tadi waktu makan siang kita barengan sama Pak Darwanto, Pak Nasir, itu semua pendiri Kavose itu di Undip. Si Unggul, si Sidik, semua sini. Jadi ini Undip ini adalah cikal bakal berdirinya FOSE, Forum Studi Ekonomi Islam seluruh Indonesia. Sebelumnya nggak ada, Prof. Sebelum namanya KSE, kelompok studi ekonomi Islam di berbagai universitas. Tapi jadi FOSE, jadi Forum Studi Ekonomi Islam yang merupakan gabungan dari KSE itu di sini di Undip dibikinnya, walaupun bukan di Tembalang, Pak, di kampus bawah ya, iya. Ini men. Jadi kalian harus bangga kuliah di Undip karena Undip memang paling keren, benar gak? Nah, ketika kita mulai membangunkan ekonomi syariah di Indonesia, benar gak? Tahun 92 kita mulai bangun ekonomi syariah di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat dan seterusnya. Kita punya mimpi besar. Apa mimpi besar itu? Mimpi besar itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh pemimpin masa depan akan datang dari Woi. Boleh? Dari timur. Terima kasih. Sini. Oke, jadi kira-kira mau dikasih pertanyaan apa nih Bang Adi? Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya betul. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Ya betul. Keren. Oke. Dan kita, Bu, perkembangan baiknya sekarang BSI kita udah jadi ranking 7 terbesar di Indonesia. Kita buka cabang di Dubai, benar gak? Dubai. Coba kita nanti minta ke Pak Dekan nih supaya karyawan BSI Dubai adalah lulusan alumni. Tahun depan Juni 2023 insya Allah diresmikan oleh Presiden Jokowi. BSI akan membuka cabang pada saat Presiden naik haji di kota. Naik haji di kota. Mekah. Jadi kita bang jagoan men. Dubai buka, Mekah buka, Medannya buka, bener gak? Keren. Dan kita ingin nanti alumni dari Undip. Oke. Udah Oke, baik. Ini gimana ini materinya, Bang Adi? Materinya baca sendiri aja. Oke. Karena kita jam 4 ada diterima di Jasa Marga, jadi kita nggak bisa lama-lama. Oke, jam 4 beliau harus ada ke Jasa Marga. Oke, sekarang ini ada beberapa kuis ya. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan ya sama Bang Adi ya. Runut ya, kenapa sih ekonomi Islam itu nanti justru ke depan jadi salah satu solusi dari kondisi yang saat ini terjadi. Nah Bang Adi, pertanyaan saya sebelum ini anak-anak pada bertanya, sering sekali kita dihadapkan kepada sebenarnya ekonomi Islam itu ilmu atau agama sih? Bagian dari ilmu atau bagian dari agama? Lah, ilmu itu bagian dari agama, benar gak? Salah satu asmaul husnanya Allah adalah Woi. Salah satu nama asmaul husnanya Allah Al-ilmu, ya betul. Bagaimana kita bisa dikotomikan? Ini belum.
Siapa nama Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek yang berasal dari Undip yang sekarang lagi duduk di depan sono? Siapa? Prof. Nasir. Prof. Nasir. Sampai mana tadi gue ngomong? Oke, kenapa? Sampai mana tadi gue ngomong? Udah ya? Enggak, sampai itu ilmu Nah, jadi kita nggak bisa dikotomiin ekonomi Islam ini belief, iman, atau ilmu. Bagaimana men? Lah ilmu itu aja namanya Allah, al-ilmu, benar gak? Jadi pasti ilmu itu adalah bagian dari iman kita. Begitu juga ekonomi Islam, benar gak? Itu sama juga ente nanya, apakah jilbab itu bagian dari busana muslimah? Benar gak? Jadi kita pening jawabannya, benar gak? Apakah jilbab itu bagian dari busana muslimah atau jilbab itu bagian dari fashion? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Ya dua-duanya lah, benar gak? Ya fashion juga, ya bagian dari muslimah juga, benar gak? Benar gak? Iya. Benar, paham gak? Jadi kita jangan pakai yang kayak gitu-gitulah, pertanyaannya gak asik, benar gak? Islam ini melingkupi semuanya men, melingkupi semuanya Islam, bener gak? Udah dah, ente jadi orang Islam yang baik dah, hidup ente berkah, bener gak? Udah. Oke, baik. Itu ya tadi ya, ini yang masih sering jadi diskusi di seluruh hampir perguruan tinggi. Apakah ilmu ekonomi itu, ekonomi Islam itu bagian dari ilmu, apakah setara dengan kapitalis, sosialis, atau dia bagian dari agama. Nah, tapi kita tidak akan terlalu banyak bahas itu. Teman-teman di sini mesti sudah banyak pertanyaan. Izin yang Bang Adi. Siapa yang ingin bertanya? Weh, 50.000, 100.000 atau 1 juta? Oke, yuk maju ke depan. Mic-nya, oke boleh. Boleh langsung di sana ya. Mic-nya ada mic-nya? Oke, yuk silakan. Boleh. 1, habis ini, iya adeknya, oke boleh, 1, 2, 3, yuk langsung. Mau berapa sesi Bang Adi? Bismillahirrahmanirrahim. Jam 4 sudah harus ini ya, oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, padat, dan langsung ya. Oke, pertanyaannya simpel gitu ya. Jadi kita udah tahu bersama bahwa ekonomi Islam di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Tapi secara data itu baru 8,93% tingkat literasi di Indonesia tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Berarti ada sekitar 9 dari 100 orang yang memahami tentang ekonomi Islam. Lalu bagaimana tanggapan Pak Dewan Karim supaya kita sebagai orang Islam itu memiliki sense of belonging terhadap ekonomi Islam itu sendiri gitu. Kita memiliki rasa kepemilikan terhadap ekonomi Islam itu sendiri gitu. Jadi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia bisa lebih dicepatkan, lebih inklusif dan lebih masif begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya siapa Mas? Saya Gali Abdul Razak dari Ekonomi Islam angkatan 2020. Gali. Ya, Gali. Oke, Mas Gali ini adalah generasi Gen Z-nya Kasai. Setelah kita semua adalah generasi old. Oke, langsung Bang Adi. Oke, kita bentar lagi berhenti ya. Kita mau ke ini nih, kan letaknya di itu jauh tuh di jalan tol itu. Ya, oke Bang Adi. Siap. Jadi, siapa namanya tadi? Gali. Hah? Gali. Gali kan? Gali pakai Gali dan Ratna gitu? Iya, Ratnanya sebelah sini. Ini karena syariah udah agak kepisah. Jadi Gali, kita nggak peduli dah ekonomi syariah, pangsa pasarnya kecil apa gede, nggak peduli. Sama juga kita nanya ketika Rasulullah SAW lagi dakwah di rumahnya Arkom bin Abi Arkom, lalu ente nanya, lah kok kecil yang ikut Islam dikit, masa bodoh teing men? Biarin aja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi." Jangan lari. Bentar lu si cewek dulu. Fi dinillahi apa aja? Fasabbih bihamdi rabbika
firhu innahu kana tawwaba. Shadaqallah azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wal. Oke, karena udah ditutup dengan doa. Ini berarti tenang aja men, tenang aja, nggak usah terpengaruh Malaysia udah begini, Malaysia udah begini, tenang men. Ini tenang. Indonesia itu kayak kolam renang. Udah lama ngisinya nggak penuh-penuh tuh kolam, paham nggak? Tapi sekali tuh kolam penuh kita bisa berenang, paham nggak? Paham nggak? Sedangkan Malaysia itu ibaratkan akuarium, diisi sebentar udah penuh, bener nggak? Tapi ente nggak bisa berenang di sono, paling untuk kobokan, bener nggak? Paham nggak? Paham nggak? Jangan pernah nyerah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Apa tuh? Apa tuh? Kalau kita buat baik dikit, baik bahkan Malaysia. Udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke. Baik. Karena waktu juga terbatas ya, teman-teman yang ada di sini dan Bang Adi harus juga segera ke Jasa Raharja ya, Bang. Jasa Marga, maka mohon maaf sekali tadi ada beberapa pertanyaan yang memang banyak banget. Nanti kita panggil lagi Bang Adi ke sini, kita bawa brankas yang lebih gede lagi dari BSI ke sini bersama Prof Nasir ya, asik gitu. Nah, oke Bang Adi, mungkin sedikit menutup buat penyemangat adik-adik yang di sini. Nanti biar mereka harus ngapain sih ke depan untuk perkembangan ekonomi Islam ini? Di dalam tradisi pesantren dikenal ungkapan manjada. Woi. Be the best you can be, artinya jadilah dirimu yang sebaik-baiknya dirimu. Tenang. Qul huwallahu Allahu. Ini sudah hafalan 10 ini loh. Ya kan? Ini udah dapat tadi loh. Lam yalid walam yakulahu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Setelah ini kita akan foto bersama yang Bang Adi. Nanti teman-teman kita akan foto bersama, semuanya akan ngadep ke sini. Nanti Prof Nasir juga akan ini. Jadi kita akan foto dari sini bareng-bareng dan kita aplaus untuk Bang Adi Warman Karim. Demikian telah kita simak bersama penyampaian materi kuliah umum. Kami haturkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim MBA, MEP, dan Ibu Soimatul Fitria SEMM yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan baru kepada kami semua. Hadirin, seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kesertaan hadirin dan seluruh peserta telah mengikuti acara ini hingga akhir. Kami silakan kepada seluruh tamu undangan dan seluruh hadirin untuk meninggalkan acara. Akan tetapi sebelumnya kami mohon untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati dalam menyambut dan menyelenggarakan kegiatan di kampus tercinta ini. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.